Apakah ada hal yang kamu sesali hingga sekarang? Jika saja saya menabung dari dulu, atau jika saja saya berani kenalan dengan lawan jenis yang saya sukai, dan begitu banyak penyesalan lainnya. Atau jangan-jangan kamu malah merasa tidak punya penyesalan sama sekali. Jika bicara soal penyesalan, ini merupakan topik yang sangat sensitif. Banyak orang justru menghindar ketika ditanya soal penyesalan, karena hal ini membuat dirinya jadi terlihat rapuh dan tentunya merupakan sebuah situasi yang tidak nyaman. Namun perlu dipahami, penyesalan adalah hal yang manusiawi, dan ini yang membuat kita utuh menjadi manusia. Jika kita bisa memperlakukan sebuah penyesalan dengan benar, maka hal ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Sebuah penyesalan dapat meningkatkan kemampuan kita dalam membuat sebuah keputusan, lebih baik dalam hal negosiasi dan sebagainya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas sebuah penyesalan dan bagaimana ternyata sebuah penyesalan bisa mengarahkan diri kita ke arah yang lebih baik. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Daniel H. Pink yang berjudul 4 Kinds of Regret and What They Can Teach You About Yourself dan diolah dari berbagai sumber. Sebuah penyesalan dapat membuat kita memahami apa sih yang sebenarnya kita cari dalam hidup. Hal apa yang sangat berharga bagi kita. Dengan belajar soal rasa penyesalan, kita jadi memahami hidup yang baik itu seperti apa. Mungkin saja ini merupakan hidup yang punya kestabilan. Sebuah hidup di mana kamu mengambil beberapa risiko yang terukur, sebuah hidup di mana kamu berusaha melakukan hal yang benar menurut nilai sosial yang kamu anut, dan sebuah hidup di mana kamu memiliki orang yang kamu cintai. Ada 4 tipe jenis penyesalan yang umum dialami oleh seseorang. Pertama, foundation regret. Ini adalah tipe penyesalan seperti tidak menabung dengan cukup, tidak menjaga kesehatan dengan baik, tidak punya pola makan yang lebih sehat, dan sebagainya. Tipe penyesalan ini walaupun bentuknya berbeda, tapi secara prinsip sama. Sebuah penyesalan yang terjadi karena kita membuat pilihan yang tidak membantu kita mencapai sebuah kestabilan hidup. Kamu akan sering mendengar seorang akan bilang, jika saja dulu saya bekerja lebih keras, atau jika saja dulu saya menabung rutin, dan begitu banyak jika saja lainnya. Kedua, boldness regret. Sebuah penyesalan yang muncul ketika kita berada di persimpangan dan kita membuat pilihan yang aman, atau justru tidak berani mengambil sebuah keputusan. Misalnya ada orang yang bercerita, kalau beberapa tahun lalu dia sempat bertemu lawan jenis dalam sebuah acara. Dari pandangan pertama, dia langsung jatuh cinta. Namun sayangnya, dia tidak berani ngajak kenalan atau ngobrol duluan dan dia sangat menyesalinya. Atau di contoh lain, seorang yang ingin jadi pengusaha tapi tidak pernah punya keberanian untuk memulainya. Banyak orang menyesal karena dia tidak berani mengambil sebuah keputusan. Justru orang yang punya kesempatan mengambilnya lalu gagal, memiliki penyesalan yang lebih sedikit daripada yang tidak. Ketiga, moral regret. Sebuah penyesalan yang muncul saat kamu dihadapkan pada sebuah pilihan dan kamu sebenarnya bisa memilih untuk melakukan hal yang benar menurut norma sosial yang kamu anut, tapi sayangnya tidak. Daniel bercerita tentang seorang wanita yang berusia 71 tahun di New Jersey, Amerika Serikat. Nenek itu bercerita kalau saat dirinya masih kecil, ibunya seringkali meminta dia untuk pergi ke toko kelontong untuk belanja. Dia sering mencuri permen saat penjaga tokonya tidak melihat. Peristiwa ini ternyata terus-menerus menghantuinya bahkan hingga 60 tahun kemudian. Keempat, connection regret. Sebuah penyesalan yang muncul ketika kamu punya hubungan sosial dengan orang lain dan hubungan itu terputus. Seringkali hubungan sosial yang terputus tidak berawal dari sesuatu yang dramatis. Misalnya ada sebuah pertikaian besar sehingga membuat kalian putus hubungan. Tapi seringkali hidup membuat jarak antara kita dan orang lain. Mungkin saja saat kamu sekolah dulu, kamu punya sahabat yang selalu bareng. Tapi ketika beranjak dewasa, kamu kuliah di tempat yang berbeda. Lama-kelamaan, kalian jadi jarang ngobrol dan pada akhirnya kalian sibuk dengan kehidupan masing-masing. Apakah situasi ini familiar? Jika iya, kenapa hal ini terjadi?
Banyak orang merasa canggung ketika mereka menghubungi teman lama untuk ketemuan, atau mereka merasa kalau teman mereka mungkin saja tidak peduli lagi. Tapi mungkin saja ketika kamu hanya sesimpel kirim pesan ke sahabatmu, lagi sibuk nggak? Ketemuan yuk, udah lama nih. Mungkin saja pesan sederhana ini bisa menghubungkan kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Coba berhenti sejenak dan tanyakan ke dirimu, apakah ada hal yang membuatmu menyesal? Jika iya, hal apakah itu? Menariknya, jika kita tahu apa yang membuat seorang menyesal, kita jadi memahami apa sebenarnya yang orang itu benar-benar dambakan. Setiap tipe penyesalan akan menunjukkan siapa diri mereka sebagai manusia. Misalnya, kita ingin sebuah kestabilan dalam hidup. Kita ingin punya kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan melakukan sesuatu. Kita sadar kalau kita tidak mungkin selamanya akan hidup di dunia. Jadi kita selalu ingin mencoba hal baru. Dan setidaknya kita ingin melakukan sesuatu yang sedikit berani. Di sisi lain, sebagai manusia, kita ingin melakukan hal yang benar. Kita punya nilai sosial yang kita anut, dan jika kita menjalani hidup kita bertentangan dengan hal tersebut, maka hal ini bisa membuat kita resah. Dan terakhir, kita juga butuh hubungan sosial dengan orang lain. Kita ingin dicintai, bukan hanya dalam hal romansa, tapi sebuah cinta dalam perspektif yang lebih luas. Hubungan yang erat dengan keluarga, sahabat, dan sebagainya. Tanpa disangka, sebuah penyesalan bisa membantu mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Sebuah penyesalan bisa diibaratkan sebagai sebuah alarm kebakaran. Ketika alarm ini berbunyi, maka artinya ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Bayangkan saat kamu sekolah, kamu lupa belajar saat ujian, alhasil nilai kamu jelek. Kamu mungkin saja menyesali hal tersebut. Tapi perlu diingat, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kamu mengelola perasaan tersebut. Ketika sebuah penyesalan muncul, ada dua respon yang sering kali kita ambil. Pertama, tidak acuh atas perasaan tersebut. Kita berusaha meyakinkan diri kalau hidup itu tidak boleh ada yang disesali. Tentu saja ini bukan hal yang baik. Kedua, alih-alih tidak mengacuhkannya, kita justru tenggelam dalam perasaan tersebut. Ketika hal buruk muncul, kita menyesalinya dan terus-menerus kepikiran hal tersebut. Bahkan untuk sebuah kejadian yang berlangsung lama. Ini juga bukan pendekatan yang baik. Opsi yang lebih baik adalah melihat sebuah penyesalan sebagai sebuah pesan. Sebuah pesan yang memberitahu tentang siapa kita dan pilihan yang kita buat. Jadi, ketika kamu mengalami sebuah penyesalan, jangan buru-buru menafikannya atau tenggelam dalam rasa penyesalan. Tanyakan ke dirimu sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Mungkin kamu jadi tahu, oh ternyata ini loh yang sebenarnya saya sukai, atau oh ternyata hal ini penting buat saya. Selain itu, kamu tidak sendirian dalam penyesalan. Setiap orang pasti pernah merasakan ini di salah satu fase hidupnya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.